Candi Tebing Gunung Kawi merupakan salah satu peninggalan purbakala yang terdapat di sepanjang jalur Sungai Pakrisan. Secara geografis, Candi Tebing Gunung Kawi terletak di Dusun Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Untuk menuju ke Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi, dapat menggunakan jalur yang sama menuju ke Istana Tampak Siring. Lokasi Candi Tebing Gunung Kawi terletak sekitar 40 km dari Kota Denpasar dengan menempuh perjalanan sekitar 1 jam menggunakan mobil atau motor. Sementara dari Kota Gianyar berjarak sekitar 21 km atau sekitar setengah jam perjalanan. Secara etimologi, Candi Tebing Gunung Kawi berasal dari dua kata, yaitu gunung dan kawi. Gunung yang berarti pegunungan dan kawi yang berarti pahatan, sehingga Candi Tebing Gunung Kawi dapat diartikan sebagai gunung yang dipahat menyerupai bentuk candi yang terletak di sebelah Sungai Pakrisan. Untuk menuju ke Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi, kalian harus menuruni sekitar 315 anak tangga, kemudian menyusuri jalan kecil yang sebelah kanan dan kirinya terdapat tebing yang membawa kita ke peradaban masa lampau. Di sepanjang jalan, kita akan disuguhi pemandangan hamparan sawah luas yang sampai saat ini masih tumbuh dengan subur. Candi Tebing Gunung Kawi pertama kali ditemukan pada tahun 1920 oleh seorang residen dari Belanda yang berkuasa di Bali kala itu bernama H.T. Damste. Saat pertama kali ditemukan, kondisi Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi, baik biara maupun candi, diselimuti oleh semak belukar. Candi Tebing Gunung Kawi diperkirakan telah dibangun pada abad ke-11 Masehi, yaitu pada masa dinasti Udayana atau Warmadewa. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi ini diduga dibangun pada awal pemerintahan Marakata, yang kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Anak Wungsu. Candi Tebing Gunung Kawi memiliki 3 kompleks percandian. 2 di antaranya seolah dibelah oleh Sungai Pakrisan. Di sebelah barat Sungai Pakrisan terdapat kelompok Candi 4 yang diperkirakan dibangun sebagai padarman untuk selir-selir Raja Udayana. Di sebelah timur Sungai Pakrisan terdapat kelompok Candi 5 yang berderet dari utara ke selatan. Bangunan kelompok Candi 5 dibuat untuk memuliakan roh Raja Udayana. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tulisan kecil yang terdapat di candi paling utara. Tulisan tersebut menggunakan aksara Kadiri kuadrat yang berbunyi Haji Lumahing Jalu, yang berarti raja yang dicandikan di Jalu. Ada yang mengait-ngaitkan kata Jalu dengan susu ayam yang berbentuk runcing menyerupai keris. Karena itu, Jalu diidentikan dengan keris atau Sungai Pakrisan. Tulisan tersebut dapat dihubungkan dengan Sungai Pakrisan yang mengalir di depan candi tersebut. Tipe huruf Kadiri kuadrat dapat dilacak kembali ke zaman Kediri di Jawa Timur pada tahun 1100 sampai 1220 Masehi. Tipe huruf Kadiri kuadrat biasanya dipergunakan pada prasasti-prasasti pendek sebagai hiasan pada candi, pintu gua atau tempat suci, serta pada patung. Di Bali, jenis huruf ini banyak dipergunakan pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Pada deretan candi nomor 2 dari sebelah utara, terdapat tulisan kecil yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat yang berbunyi Rua Tanah Ira, yang artinya adalah 2 putra beliau. Yang dimaksud 2 putra beliau di sini adalah Marakata dan Anak Wungsu. Terdapat sebuah candi lagi yang terletak jauh dari 2 kompleks candi sebelumnya. Untuk menuju ke candi ini, kalian harus menuruni puluhan anak tangga dan melewati hamparan sawah luas yang sampai saat ini masih tumbuh dengan subur. Candi ini bentuknya lebih kecil, biasa disebut dengan kelompok Candi ke-10. Pada pintu masuk kelompok Candi ke-10 terdapat tulisan yang menggunakan aksara Kadiri kuadrat berbunyi Rakyan, yang berarti
Pate. Besar kemungkinan kelompok candi ke-10 dibangun sebagai tempat Darman Pate. Juga terdapat ceruk-ceruk di 3 kompleks percandian tersebut, di mana ceruk-ceruk ini diperkirakan difungsikan sebagai tempat bertapa atau semadi. Terdapat sebuah pasraman Amarawati yang berada di sebelah timur Pura Candi Gunung Kawi. Berdasarkan prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka atau 1023 Masehi yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Dharmawangsa yang mengisahkan tentang keadaan pertapaan Amarawati yang terletak di sekitar Sungai Pakrisan. Yang dimaksud dalam prasasti tersebut adalah area Candi Tebing Gunung Kawi. Candi Tebing Gunung Kawi memiliki persamaan dengan candi yang ada di Jawa. Apabila dilihat dari sisi depan, bentuknya sama dengan bentuk candi yang dibangun menyendiri. Pembagian candi juga sama, yaitu terdiri atas 3 bagian, berupa kaki candi, badan, dan atap candi. Walaupun memiliki beberapa persamaan dengan candi yang ada di Jawa, Candi Tebing Gunung Kawi memiliki keunikan tersendiri, yaitu Candi Tebing Gunung Kawi bukanlah candi yang berdiri tegak yang terbuat dari batu-batu yang disusun, melainkan Candi Tebing Gunung Kawi terbentuk dari batu padas yang dipahat di tebing sungai yang seolah menyatu dengan keadaan alam di sepanjang jalur Sungai Pakerisan. Setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Bali, pandangan gunung sebagai tempat suci masih tetap dipertahankan. Tetapi, di dalam pembangunan candi maupun pahatan candi cenderung lebih memperhatikan konsep tirta. Konsep tirta menekankan pada pentingnya suatu bangunan suci yang berdekatan dengan air, di mana pada dahulu kala masyarakat Bali percaya bahwa tirta atau air merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Hal ini juga berlaku bagi Candi Tebing Gunung Kawi yang terletak di sepanjang jalur Sungai Pakrisan. Candi Tebing Gunung Kawi merupakan salah satu peninggalan purbakala yang harus dilestarikan karena keunikan dan keindahan alamnya serta kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga sampai saat ini kawasan Candi Gunung Kawi masih dapat memikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara.